Ibu akan ngasih dulu siapa sudah sekolah? Aiman ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPAS, tentang kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Nah, Ibu nanti akan tampilkan video pembelajaran. Kalian perhatikan dengan bersama karena nanti akan berhubungan dengan LHPD yang harus kalian isi. Oke? Dan kita mulai ya. Peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Sebagai seorang pelajar, kamu pasti memiliki berbagai macam kebutuhan, seperti bekal makanan, seragam sekolah, alat tulis, dan tempat belajar yang memadai. Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi karena adanya kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita bahas satu persatu. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Apa ya contoh produksi? Petani menanam padi adalah contoh produksi karena dapat menghasilkan beras. Penjahit menjahit kain menjadi seragam juga contoh produksi karena menambah nilai guna kain. Petani dan penjahit melakukan produksi untuk mendapatkan keuntungan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi adalah pedagang yang menjual beras di pasar. Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah kamu makan nasi goreng yang dibuat dari beras yang dibeli ibu di pasar. Semua kegiatan ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Produksi menghasilkan barang. Barang tersebut kemudian didistribusikan atau disalurkan ke konsumen. Konsumen akan membeli dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan produsen dan distributor akan mendapatkan keuntungan. Setelah itu, produsen akan kembali melakukan kegiatan produksi. Begitu seterusnya. Lalu, apakah semua kegiatan ekonomi tersebut saling memengaruhi? Tentunya ya. Apabila salah satunya terhambat, maka kegiatan ekonomi lainnya juga akan terganggu. Contohnya, jika petani gagal panen karena serangan hama, maka tidak ada beras yang dihasilkan. Akibatnya, masyarakat tidak bisa makan nasi. Contoh lainnya, jika distribusi beras terhambat karena banjir, maka pedagang beras merugi dan masyarakat kesulitan mendapatkan beras. Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah. Karena itu, ada beberapa bidang usaha ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertama, bidang pertanian, yaitu usaha mengelola lahan untuk tanaman pangan. Hasilnya berupa beras dan jagung. Kedua, bidang perkebunan, yaitu usaha mengelola lahan untuk komoditas tertentu. Contohnya, perkebunan sawit dan kopi. Ketiga, bidang kehutanan, yaitu usaha mengelola hutan untuk menghasilkan bahan baku kayu dan rotan. Kayu tersebut nantinya dapat diolah menjadi kertas, perabotan, dan bahan bangunan. Keempat, bidang peternakan, yaitu usaha budidaya hewan seperti sapi, kambing, dan unggas. Hasilnya berupa daging, telur, atau susu. Kelima, bidang perikanan, yaitu usaha penangkapan atau budidaya hewan yang hidup di air, baik air tawar maupun air asin. Hasilnya berupa ikan lele, kakap, atau udang. Keenam, bidang industri, yaitu usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, industri kain dan industri makanan ringan. Ketujuh, bidang pertambangan,
mengelola mineral atau bahan yang tersimpan dalam bumi, seperti minyak bumi, gas alam, dan emas. Kedelapan, bidang jasa, yaitu usaha menawarkan pelayanan atau keahliannya. Contohnya, guru, dokter, kuli bangunan, dan tukang ojek. Selain itu, ada juga jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Apa perbedaannya ya? Usaha perorangan yaitu usaha yang dibangun oleh satu orang. Contohnya, usaha warung soto ayam dan usaha cukur rambut. Kelebihan usaha perorangan adalah keuntungannya dapat dinikmati sendiri, tapi modal dan kemampuannya terbatas. Selanjutnya, usaha kelompok, yaitu usaha yang dibangun oleh beberapa orang. Kelebihan usaha kelompok adalah memiliki modal besar karena ditanggung bersama. Tapi, keuntungannya harus dibagi kepada seluruh pemilik modal. Usaha kelompok ternyata banyak macamnya. Contohnya firma, saving, perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Firma adalah usaha kelompok dengan tanggung jawab bersama. Firma biasanya didirikan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal atau ada hubungan kekerabatan. Contohnya, firma hukum. CV adalah usaha kelompok yang terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. PT adalah usaha kelompok berbadan hukum yang modalnya diperoleh dari pinjaman saham. Contohnya, PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Garuda Indonesia. BUMN adalah badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Contohnya PT KAI, PT Pertamina, dan PT PLN. Koperasi adalah usaha kelompok berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan modalnya berasal dari simpanan anggota. Contohnya koperasi unit desa dan koperasi sekolah. Wah, ternyata beragamnya bidang dan jenis usaha ekonomi. Adanya usaha ekonomi dapat menghasilkan keuntungan bagi pendirinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan begitu, diharapkan setiap orang menjadi sejahtera karena kebutuhan hidupnya dapat tercukupi dengan baik. Dari sini, kita juga belajar untuk menghargai usaha orang tua untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan kita. Caranya adalah dengan selalu bersyukur, rajin belajar, dan hidup hemat. Kita menjual kue buatan ibu di sekolah. Beberapa teman kita membeli kue tersebut. Apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing orang? Coba yuk, tulis jawabanmu di kolom komentar. Oke, ya. Ini adalah video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Ya, sebelum kita lanjutkan, berdasarkan tayangan yang kalian lihat, ya tadi kalian saksikan. Kegiatan ekonomi itu apa? Apa itu kegiatan ekonomi? Apa? Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita, ya. Nah, itu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kita, manusia, makhluk hidup, ya. Ada beberapa kegiatan ekonomi, ada beberapa jenis. Apa saja kegiatan ekonomi? Distribusi, konsumsi. Apa itu produksi? Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan Membuat barang, menghasilkan barang, jasa. Oke, penghasil produksi. Orang yang melakukan produksi dinamakan produsen. Produsen itu orangnya, produksi kegiatannya. Selanjutnya konsumsi, distribusi. Apa distribusi? barang. Ya, menyalurkan barang.
atau jasa bisa lah ya. Orangnya yang penyalurnya dinamakan distributor. Ya, kalian mungkin sering mendengar istilah distributor. Distributor itu penyalur, ya, penyalur barang dan jasa yang sudah dihasilkan dari produksi itu disalurkan kepada konsumen. Ya, konsumen itu orang yang melakukan kegiatan. Ya, kegiatan apa? Mengurangi itu konsumsi. Ya, konsumsi. Konsumsi itu kegiatannya. Konsumen itu orangnya. Ya, nah, itu. menghabiskan barang atau jasa, menggunakan jasa. Ya, contoh misalnya kamu ke dokter. Ke dokter tadi kamu konsumen menggunakan jasa dari dokter, kamu sakit. Ya, kamu sakit pasti ke dokter. Nah, dokter itu adalah siapa? Produsen. Produsen dia memberikan jasanya. Kita konsumennya, pasiennya. Ya, itu tadi. Ya, kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi di negara kita juga beragam. Ya, beragam. Nah, ini kegiatan ekonomi di negara kita ya. Ada hal-hal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berbeda di suatu wilayah. Yang pertama apa katanya itu? Kondisi alam. Kondisi alamnya. Negara kita Indonesia kondisi alamnya beragam. Yang faktor yang mempengaruhi keberagaman ya kegiatan ekonomi pada negara kita aja ya, wilayah maksudnya Indonesia. Pertama itu kondisi alam. Kondisi alamnya berbeda-beda. Yang kedua, apa ini yang kedua? Nah, apa nih? Iklim. Kondisi iklim. Kita iklim apa? Tropis. Mempengaruhi ya pada kegiatan ekonomi yang ada di negara kita. Ketika iklimnya tropis, negara kita curah hujannya tinggi. Sehingga memungkinkan kegiatan ekonomi seperti karena banyak air di kita, ada danau, ya, ada mungkin kolam, laut juga karena banyaknya. Beda dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi, di negara lain, contoh Arab Saudi banyaknya gurun, mempengaruhi kegiatan ekonominya karena faktor alamnya juga iklimnya tidak mendukung. Sehingga jarang di negara Arab Saudi contohnya nelayan, ada nggak? Ada ya. Karena mereka gurun, ya, iklimnya juga berbeda, panas di sana, ya. Mereka mungkin berkebunnya juga bukan berkebun seperti tanaman di negara kita, ya. Mereka jarang menghasilkan mungkin hasil dari tambak misalnya, kolam air tawar nggak ada ikan gurame di sana, ya. Udang juga enggak, mereka hasilnya gurun. Nanamnya di tanaman yang karena iklimnya juga panas. Sehingga tanaman yang kita seperti kurma, tanaman tumbuhan-tumbuhan yang kuat di tanah yang gurun seperti itu. Ya, kalau di kita negara kita ada kurma, ya tidak sebanyak di Arab. Mungkin bisa kalau di melakukan tanaman secara campur seperti itu ya bisa, tapi tidak akan seenak yang aslinya misalnya. Nah, itu mempengaruhi ya kondisi iklim. Kondisi alam, lalu apa ini? Komunikasi dan transportasi. Nah, komunikasi dan transportasi ini mempengaruhi juga ya akses komunikasi, teknologi dan transportasi. Biasanya
perekonomiannya, kalau yang ada transportasi akan lebih cepat, mungkin harga barang juga akan lebih murah, mempengaruhi. Di kita bisa di sini di Jawa Barat dengan di Papua, ya transportasinya susah ditempuh, jalannya tidak banyak seperti di Pulau Jawa, sehingga untuk menyalurkan, untuk mendistribusikan barang dan jasa itu susah, barang-barang itu susah. Misalnya harga di pasar, misalnya harga mungkin kamu beli kol di sini cukup dengan Rp2.000 atau Rp5.000 maksimal, di Papua sana bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Karena susah transportasinya, ditempuhnya ya susah. Mereka itu kebanyakan pakai helikopter, karena di sana itu tebing-tebing. Di kita makan di jalan gampang banyak ya. Sehingga pendistribusinya juga murah dan biaya pendistribusiannya sedikit, sehingga ngaruh ke harga barangnya. Ya, komunikasi juga ngaruh, teknologi lah ya. Teknologi. Sekarang kamu banyak marketplace. Ya, kalau mau belanja misalnya di apa marketplace contohnya. Kamu pakai bisa belanja online, pakai apa misalnya aplikasinya? Shopee, ya. Ada dan lain sebagainya, banyak itu kan ya. Banyak, kamu tinggal telepon, tinggal memanfaatkan teknologi. Berbeda dengan yang ibu ceritakan pernah yang tidak masuk teknologi ke sana, contoh suku Baduy misal yang ibu pernah ceritakan, mereka tidak ada teknologi ke sana sehingga mereka mau menjual hasil bumi harus ngincik jalan, ya diantar karena sih dengan cara konvensional, tidak memanfaatkan teknologi, ya komunikasi juga susah, ya tidak ada handphone di sana, itu contoh ya. Selanjutnya, nah yang keempat, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi, ya. Contohnya, nah tingkat pendidikan mempengaruhi jenis pekerjaan yang dapat diakses untuk meningkatkan pendapatan. Kalau pendidikannya tinggi, mereka memiliki akses yang lebih baik, ya. Mereka memiliki akses yang lebih baik sehingga untuk memasarkan barang dan jasanya lebih mudah, karena mereka tahu kan mengakses teknologi juga butuh pendidikan, ya. Ya Pak. Kalau kamu tidak bisa mengoperasikan HP-nya atau kamu tidak bisa menjual barang kamu di marketplace misalnya, gaptek, kira-kira bisa tidak mencakup kamu misalnya kalau yang di marketplace kamu menjual, ngirimnya di tas jualannya di Tasik, tapi seluruh Indonesia bisa beli, bahkan ke dunia, ke mancanegara, ya kan? Cakupan lebih luas, ya, sehingga penghasilan atau keuntungan yang didapatkan bisa lebih banyak, lebih besar dibandingkan cuma jualan. Kamu nggak punya HP, tidak dijual di marketplace, kamu jualan di Cikurubuk kan hanya selingkuh Tasik, ya, tidak bisa mencakup ke luar wilayah, bahkan ke luar negeri nggak bisa sama sekali, ya. Tapi dengan kamu punya pendidikan yang tinggi, ngertilah tentang teknologi, itu dapat meningkatkan pendapatan produksi kamu, ya, seperti itu. Jualannya bisa lebih banyak untungnya, cakupannya lebih luas, ya, seperti itu ya. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah tadi yang ibu sampaikan, suku Baduy itu, yang mereka kelompok itu tidak menerima perubahan sehingga mereka seperti itu aja, meskipun zaman semakin modern, tapi mereka karena menutup diri akhirnya mereka tidak berkembang. Sampai saat ini masih ada, ya, kegiatan ekonominya ya seperti itu saja, konvensional. Mau jualan ya ke pasar, mau beli sesuatu ya ke pasar, nggak ada pakai teknologi, ya. Sehingga kegiatan ekonominya juga nggak ada industri di sana. Di suku Baduy di sana nggak ada kegiatan ekonominya perindustrian, produksinya perindustrian nggak ada, tapi yang sebatas mungkin berkebun, ya, atau ya petani yang di sawah, seperti itu aja, nggak ada industri di sana, ya. Kegiatan produksinya tidak ada, yang memanfaatkan teknologi seperti itu. Nggak ada di suku Baduy tukang gojek, ya, nggak ada, itu pakai aplikasi.
Nggak ada yang jualan lewat Shopee, misalnya marketplace, nggak ada. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada ini cerita nggak? Sudah? Ya, dilanjutkan ya. Nah, sekarang tadi itu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berbeda di suatu wilayah. Nah, sekarang jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya. Tadi ada yang dibagi berapa? Jenis kegiatan ekonomi berdasarkan pengelolaannya dibedakan jadi berapa? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis kegiatan ekonomi berdasarkan pengelolaannya? Tadi ada ditampilkan di tayangan. Ada apa? Ada masa 6 itu jenis-jenisnya. Ada berapa jenis? Kepemilikannya. 3. Berdasarkan kepemilikannya. 3. Ada 3 apa saja? 1, 2, 3. Apa? Berdasarkan kepemilikannya. Apa? Ada berapa berdasarkan kepemilikannya? Ada berapa? Ada 3 apa 1? Produksi. Itu kegiatan ekonomi. Kepemilikannya. Pemiliknya. Apa? Sendiri dan ya. Dan kelompok atau bersama. Berarti ada berapa? 3 atau 2? 3 atau 2? 2 ya. Jenis kegiatan ekonomi atau ya usaha ekonomi, usahanya ya, bentuk usahanya berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi 2. Milik sendiri atau perorangan dan milik bersama atau kelompok. Contoh katanya tadi kalau milik sendiri contohnya apa? Bentuk usahanya tukang cukur itu milik sendirinya. Apa kelebihannya? Kalau pengelolaannya sendiri ada kelebihannya apa? Keuntungannya untuk sendiri ya. Kalau kekurangannya modalnya kecil ya, seada-adanya aja modal punya sendiri ya. Usahanya juga nggak bisa besar ya, kecil aja, usaha kecil-kecilan namanya usaha perorangan. Kecuali kalau dia konglomerat, bisa punya sendiri, modalnya gede, bisa bikin perusahaan, punya sendiri bisa. Jadi punya grosiran, tapi dia usaha sendiri tapi punya grosiran dan modalnya gede karena dia konglomerat. Dapat warisan triliun yang bisa. Yang satu lagi kepemilikannya usaha bersama atau kelompok. Nah, ini keuntungannya apa? Modalnya besar, bisa digabung-gabung. Si dia 1 triliun, si dia 1 triliun, wah bikin perusahaan besar. Kekurangannya? Keuntungannya dibagi-bagi sebanyak penanam modal. Ini ada beberapa macam juga yang perorangan ini. Contoh apa saja? Bentuk jenis usaha secara berkelompok ini apa saja? PT atau apa PT itu? Nah, minta PT. PT no. Apa PT? Gak ada di situ. Apa PT itu? Apa PT? Apa PT? Apa PT? Apa PT? Pabrik tempe bukan. Apa PT? Iya dari saham. Tapi apa kepanjangannya? Dari panjangannya PT itu apa? Kepanjangan dari apa? Persetujuan, persekutuan, perusahaan, T-nya ternama, T-nya terbatas. Persekutuan atau apa? PT perusahaan, PT perseroan. Ya, perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas. Apalagi contohnya? Nah, kalau PT ini modalnya berasal dari
Indonesia di negara kita? PT Telkom. Itu dari saham, menjual saham. Ya. Selanjutnya ada CV, ya. CV sama juga perkumpulan juga, cuma dia berdasarkan apa? Modal, ya. Ada lagi apa? Firma biasanya keluarga, ya. Yang director, orang-orang tertentu, bukan orang lain. Kalau CV mah bisa sama orang lain. Ada lagi BUMN, badan apa? BUMN, jangan nggak tahu lagi BUMN, apa BUMN? BUMN apa? Badan usaha, terus milik negara. Nah, jadi sebagian modalnya punya negara. Contohnya apa? Perusahaan BUMN. Contoh, mengisi bensin ke mana? Pertamina. Kapur bensin, Pertamina. Ya, perusahaannya BUMN-nya Pertamina. Listrik mana? PLN. Mana lagi? Pertamina, PLN. BUMN ya, BUMN apa? Kereta api, Persero ya? BUMN ya? Iya. KAI apa? KAI, Kereta Api Indonesia. Itu negara itu ya BUMN. Ya, ada lagi apa? PT, CV, firma, BUMN, udah? Ada lagi nggak? Koperasi. Nah, satu lagi, koperasi ini modalnya dari mana? Dari apa? Dari simpanan wajib dari anggotanya. Jadi koperasi mah dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, biasanya gitu asasnya. Asasnya apa kalau koperasi? Koperasi asasnya kekeluargaan. Ya, karena ini biasanya orang-orang dekat juga kekeluargaan, dari kita, oleh kita, untuk kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tadi kegiatan ekonomi? Ada faktor yang mempengaruhi berbedanya kegiatan ekonomi, apa? Bentuk ekonomi, kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah, khususnya di negara kita ya. Lalu ada lagi jenis usaha ekonomi yang ada di negara kita juga ya. Lalu berdasarkan kepemilikannya juga ada ya. Nah, ini ada ya, nanti ibu bisa lihat ya. Ada firma, ada CV itu apa? Persekutuan pemanikan ya. Modalnya didirikan berdasar dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Ada PT, perseroan terbatas, ada BUMN, ya. Ada lagi koperasi. Oke. Nah, koperasi ini jenisnya ada macam-macam. Ada konsumsi, depan pinjam, produksi jasa dan usaha. Ada koperasi sekolah juga biasanya ada. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya kalian sudah menyaksikan tadi tayangan. Nah, ibu sudah jelaskan juga. Selanjutnya silakan kerjakan lembar kerja yang ada yang dibagikan tadi. Dikerjakan. Oke. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, ini tadi contoh-contoh kegiatan apa? Gambar
Buat gambar contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini nomor 1 tentang apa nih? Melakukan apa, kegiatan apa? Menjahit. Berarti kegiatan produksi, ya, memproduksi, memberikan nilai, menambah nilai guna pada barang. Nah, ini juga produksi, ya. Ini kalau yang ini berkebun, kegiatan apa? Produksi juga. Ini juga perikanan, produksi. Ini menjual, distribusi, menjual, menyalurkannya ke konsumen langsung. Berarti dia distribusi. Ini juga sama, ya, mendistribusikan. Nah, ini juga paketnya, delivery. Kalau ini mengkonsumsi, makan dia. Ini supermarket, distribusi, konsumsi, dia membeli. Kan ini yang penggunanya ini konsumsi, dia membeli barang, konsumsi. Yang belanja ini konsumsi, ya. Konsumen, kita konsumen kan cuma belanja ke pasar ke mall. Silakan diisi. Udah, ya? Beri nama, jangan lupa. Ya, namanya dua-dua dalam itu, ya. Sok. Gambar mana? Ayo. Kegiatan apa itu? Jelas ya? Bentar. Bentar, ya. Mana di gambarnya langsung aja. Yang mana? Udah jelas, ya? Ini gambarnya. Yang ini jahe. Ini sedang belanja, ya. Masak, berdagang. Ini ada lobster, ada kepiting. Kalau ini emas, yang nomor 4 emas. Yang ini memerah susu sapi. Kalau ini apa? Ini kayak terigu, ya. Selanjutnya kayu. Itu kayu gelondongan. Kalau yang itu mengantar barang. Yang selanjutnya itu apa, ya? Pakaian. Dia mau tanya apa? Oke. Sudah selesai? Bu? Dihubungkan, ya. Pembelajaran hari ini, ya. Sebelum Ibu akhiri, kita hari ini sudah mempelajari apa saja? Tadi tentang apa saja? Kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa saja kegiatan ekonomi? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, produksi, distribusi, konsumsi. Apa saja faktor? Ada lagi faktor yang mempengaruhi berbedanya kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah atau khususnya di negara kita. Apa saja? Yang pertama, kondisi alam, iklim, komunikasi, transportasi.
Ada lagi yang terakhir tadi apa? Mau tidak menerima perubahan. Ya. Kalau mau menerima perubahan, ya apapun itu, dia pasti akan mempengaruhi juga terhadap bentuk kegiatan ekonominya. Oke. Lalu tadi berdasarkan kepemilikannya. Nah, berdasarkan kepemilikannya, jenis usaha ekonomi dibedakan jadi berapa? Jadi berapa? Dua. Apa saja? Perorangan. Betul. Ya, contoh tadi usaha perorangan. Apa contoh usaha perorangan? Tukang cukur. Yang lain apa lagi? Jangan tukang cukur aja tuh. Tukang bakso bisa itu perorangan. Tukang daging. Banyak ya jualan di pasar dan lain sebagainya. Kalau yang dimiliki oleh kelompok tadi, PT, contohnya PT, lalu CV, lalu firma, lalu BUMN, lalu koperasi. Nah itu tadi ya yang sudah kita pelajari ya. Nanti untuk tugas ya, nanti kalian cari di rumah pengertian dari PT, CV, BUMN, koperasi, lalu apa lagi? Firma ya, cari pengertiannya, perbedaannya apa di rumah ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita juga sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang di waktu yang akan datang ya, sesuai dengan jadwal. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.